Film Sanam Tari Kasam yang diproduksi pada tahun 2016 ini merupakan drama romantis yang sangat menyentuh hati. Saraswati Partasari atau Saru yang diperankan oleh Maura Hoken adalah seorang gadis muda dengan penampilan cupu. Ia tinggal bersama orang tua dan adiknya di sebuah rumah sederhana. Sehari-hari ia bekerja sebagai customer service di perpustakaan kota. Ayahnya, Jairam Partasari, sangat ngebet mencarikan anaknya jodoh karena Kefri, adik Saru, sudah kebelet pengen nikah. Namun apa daya si kakak belum bertemu jodohnya juga. Jairam yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat merasa pantang menikahi anak keduanya sebelum si sulung bertemu jodohnya. Sejauh ini sudah ada beberapa pemuda yang dijodohkan dengan Saru, namun semua gagal membawa Saru ke pelaminan. Pernah ada pria keturunan bangsawan bertitol atau laki-laki yang sangat didambakan ayah Saru menjadi menantunya. Di suatu pagi, Jairam menerima telepon dari seseorang anak yang dijodohkan dengan Saru. Sayangnya kunjungan mereka dibatalkan. Dia meminta istrinya untuk menyiapkan bekal makan Saru dan dirinya. Padahal dia sudah memutuskan cuti. Baginya setelah gagalnya kunjungan tersebut tak ada lagi istilah cuti. Sementara di pihak lain, Kefri mengomel pada ibunya dan kakak perempuannya. Kenapa sampai keluarga si lelaki membatalkan? Kefri sempat marah pada Saru dan mengungkapkan kata-kata yang membuat Saru terpojok. Saru pun berangkat ke perpustakaan bersama ayahnya. Di saat hendak menaiki lift, justru liftnya tertahan sehingga mereka memutuskan untuk menuruni tangga. Ternyata di bawah lantai apartemen ada adegan Inder Parihat atau Hasfarat Reni. Tetangga satu gedung apartemen Saru sedang bercumbu mesra di depan pintu apartemennya yang bikin Jairam marah dan kesal. Namun tak halnya dengan Inder. Saat Saru berlalu di hadapan, saat itulah Inder jatuh cinta pada pandangan pertama. Inder adalah bad boy yang memutuskan kabur dari rumah karena kecewa pada ayahnya. Ia hidup bebas bersama pacarnya Rabi, seorang penata rias ternama yang sangat ahli merombak penampilan banyak wanita. Inder sangat pendiam dan antisosial. Namun tanpa disadari Saru, Inder sebenarnya sudah jatuh cinta pada pandangan pertama. Suatu hari orang tua Saru pergi keluar kota. Di saat bersamaan, adik Saru dan pacarnya bertengkar hebat. Penyebabnya jelas karena Saru belum juga menikah, sehingga mereka tak diizinkan menikah. Kefri memutuskan untuk kawin lari bersama pacarnya. Saru memohon pada adiknya agar membatalkan niat buruk itu. Ia berjanji secepatnya menikah agar adiknya juga bisa segera menikah dengan kekasihnya. Saru ingin mengubah penampilannya menjadi modis agar ada laki-laki yang mau menikahinya. Dan satu-satunya cara yang terbaik olehnya untuk mewujudkan keinginannya adalah menemui Rabi untuk memakeover penampilannya. Namun, bertemu Rabi tidaklah mudah. Butuh waktu 3 bulan untuk mendapatkan sentuhan tangan yang sangat fenomenal itu. Dan Saru tak bisa mungkin menunggu selama itu. Cara tercepatnya untuk membujuk Rabi adalah meminta bantuan Inder. Agar tidak diketahui orang, Saru menemui Inder secara diam-diam pada dini hari saat semua orang sedang lelap. Saat Saru sedang membujuk Inder, datanglah Robi dan dia salah paham melihat kebersamaan mereka. Melihat laki-laki dan perempuan bersama saat dini hari, saya pun akan merasa salah paham sih. Rabi juga sedang mabuk langsung melemparkan botol minuman pada Saru. Namun Inder berusaha melindungi sehingga punggungnya terluka karena terkena pecahan botol. Untuk mengobati lukanya, Inder pergi ke apotik membeli obat. Saru yang merasa bersalah bersikeras mengikuti Inder ke apotik. Pulang dari apotik, Saru juga mengantarkan Inder ke kamarnya. Saat hendak meninggalkan Inder, luka Inder kembali berdarah. Akibatnya sampai pagi Saru berada di kamar Inder. Tanpa mereka sadari, kebersamaan mereka saat itu dilihat oleh satpam apartemen. Satpam melaporkan apa yang dilihatnya pada Jairam yang baru saja pulang dari luar kota. Namun Jairam tak percaya putrinya yang lugu bisa melakukan hal tak terpuji itu. Inilah awal fitnah keji itu terjadi. Bersama tetua setempat, Jairam pergi ke kamar Inder. Betapa terkejutnya mereka melihat Inder dan Saru bersama di atas ranjang. Jairam marah besar dan tak mau mendengar alasan apapun yang dikemukakan Saru. Walau para tetua menyarankan agar ia memaafkan Saru, Jairam bergeming. Kehormatannya terinjak dan saat itu juga ia mengambil keputusan yang kelak akan disesalinya. Ia tak lagi menganggap Saru sebagai anaknya dan segera menelpon istrinya untuk menyiapkan ritual kematian Saru. Usai dianggap mati dan tak diakui oleh ayahnya,
Saru pergi dari rumah dan tinggal di sebuah rumah yang dicarikan Inder. Sejak saat itu mereka mulai bersahabat. Inder berusaha memberikan apa yang dibutuhkan Saru, termasuk mengantar Saru pada Mas Taekhenbai, seorang penata rias terkenal, agar di makeover menjadi cantik. Setelah tampilannya berubah, mereka memutuskan untuk kembali pulang dan memperlihatkan tampilan barunya pada keluarganya. Namun sangat disayangkan, di depan apartemen Saru melihat para warga sedang mengadakan ritual kematian untuk dirinya. Saru benar-benar syok melihatnya. Inder pun juga sama seperti Saru. Saat melihat foto Saru sudah dikalungkan karangan bunga yang berarti Saru telah dianggap mati oleh keluarganya sendiri. Tapi Saru tak mau menyerah begitu saja. Dia akan tetap pergi bekerja di perpustakaan dengan tampilan yang baru. Dan benar saja, seorang pria bernama Abhimanyu Sastri menyukai Saru dan hendak menikah dengannya. Namun tepat di hari pernikahannya, Abhimanyu tak datang. Saru pun pergi ke rumah Abhimanyu dan ternyata orang tua Abhimanyu tidak menyetujui pernikahan mereka karena Saru telah dianggap mati oleh keluarganya sendiri. Saru lalu pergi menuju hotel tempat di mana dia akan melakukan bulan madu bersama Abhimanyu. Dia terus menangis sambil memeluk Inder, lalu merangkup saling melengkapi. Keesokan harinya Inder bangun dari tidurnya. Dia melihat dari jendela jika Saru sedang bersama dengan Abhimanyu. Inder merasa kesal dan cemburu. Dia lalu meninggalkan hotel menuju tempat tinggalnya. Setelah beberapa saat berada di tempat tinggalnya, Inder dikejutkan kehadiran ibu Saru yang meminta bantuan untuk memberikan undangan pernikahan Kefri kepada Saru. Awalnya Inder menolak, tetapi akhirnya dia menyetujuinya. Inder mencoba menemui Saru di tempat kerja, tetapi ia tak menemuinya, bahkan di tempat tinggalnya. Inder juga mencoba menemui Abhimanyu, tetapi dia juga tak tahu Abhimanyu tak menemuinya lagi setelah terakhir bertemu di hotel. Inder sangat panik, sampai akhirnya berhasil menemukan Saru di sebuah hutan belantara di daerah pinggiran gunung. Apa yang terjadi? Saru pingsan dan hidungnya keluar darah. Inder membawanya ke rumah sakit. Setelah melihat tanda kartu pengenal rumah sakit yang mengalung di leher Saru, Inder terkejut saat tahu Saru menderita tumor otak dan tak mungkin lagi untuk dioperasi atau kemoterapi. Singkat cerita, di hari pernikahan Kefri, Inder menjemput Saru untuk melihat adiknya menikah. Inder tak membawa Saru ke tempat pernikahan adiknya secara langsung, tetapi Inder membawa Saru ke sebuah rumah yang sudah dia siapkan layar video agar Saraswati dapat melihat adiknya menikah. Sebelumnya, Inder sudah menyisipkan CCTV di berbagai tempat di acara pernikahan Kefri. Saat itu pula Inder melamar Saru. Namun Saru berpikir bahwa Inder hanya kasihan padanya. Selanjutnya, Inder pergi menemui Jayaram untuk meminta restu. Tiba di rumah Jayaram, dia melihat foto Saru dikalungkan bunga, pertanda meninggal, yang membuat marah kepada Jayaram. Setelah menemui Jayaram, dia tertidur di atap gedung. Keesokan harinya, Inder ditangkap oleh polisi sebab telah membuat keonaran atas laporan warga. Ketika berada di kantor polisi, dia meminta untuk menelpon Saru yang akan keluar dari rumah sakit. Permintaan Inder tak dituruti, dia pun membuat ulah lalu melarikan diri dari kantor polisi. Usahanya kabur tetap gagal, sebab polisi terus mengejar Inder. Inder lalu meminta satu permintaan untuk dibawa ke sebuah perpustakaan. Inspektur polisi mengantar Inder ke perpustakaan. Dia memberikan waktu hanya 10 menit pada Inder. Inder pun sibuk mencari Saru yang pada akhirnya dia menemukan Saru sedang membaca pesan-pesan yang pernah ia selipkan di buku yang ia pinjam. 10 menit telah berlalu. Inspektur polisi menemui Inder untuk segera dicebloskan ke penjara. Melihat cinta Inder dan Saraswati, inspektur itu melepaskan bogol yang ada di tangan Inder sambil berucap, "Ini hadiah untuk pernikahan kalian." Dia memberikan borgol dengan kuncinya. Inder kembali menemui arah Saraswati, yaitu Jayaram, untuk meminta restu. Dia kembali melihat foto Saraswati dikalungkan bunga yang membuat Inder marah. Inder yang penuh dengan wajah kekesalan menodongkan pistol ke ayah Jayaram. Inder hanya mengancam Jayaram sambil meluapkan kekesalan terhadap Jayaram. Kemudian Inder dan Saru melaksanakan pernikahannya dengan dihadiri oleh inspektur polisi sebagai saksi. Saat itu mereka dikejutkan kehadiran Jayaram, ayah Saru dan ibunya. Jayaram menyesali perbuatannya. Dia pun menyetujui pernikahan Inder dan Saraswati. Setelah menjalankan janji suci,
Saraswati dilarikan ke rumah sakit sebab dia tak kuat lagi menahan rasa sakit yang ia derita. Di rumah sakit, Jayara meminta maaf atas sikapnya kepada Saraswati dengan penuh penyesalan. Sementara itu, Inder menceritakan mengapa dia pernah mendekam di penjara hanya karena membela pembantunya yang ia sudah sangat ibu tirinya sendiri. Tak berlangsung lama, Saraswati pun menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan Inder. Inder merasa patah hati dan sangat sedih atas kepergian Saru. Sekarang Inder menjadi pengacara sukses. Dia berdiri dekat pohon dan memandang kuburan Saru. Inder mengatakan dia merindukannya dan dia mengungkapkan janji cinta sejati.